Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1A Indralaya akan membahas materi biokimia 2 yang berjudul katabolisme asam lemak. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1A Indralaya. Ada Nabila Andilia, Disa Yunita, dan Fiona Sisilia. Selamat menyaksikan. Tujuan, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat, katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber: lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Asam lemak yang dilepaskan melewati adiposit ke dalam darah, di mana mereka mengikat albumin serum protein darah. Asam lemak yang tidak larut dibawa ke jaringan seperti otot rangka, jantung, dan korteks ginjal. Dalam jaringan ini, asam lemak terdisosiasi dari albumin dan dipindahkan oleh transporter membran plasma ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan bakar. Gliserol yang dibebaskan oleh aksi lipase difosforilasi dan dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat yang dapat memasuki jalur glikolitik atau gluconeogenik. Atau gliserol fosfat dapat digunakan dalam sintesis triasilgliserol atau fosfolipid. Prosedur proyek 1. Carilah materi katabolisme asam lemak dari berbagai sumber. 2. Baca dan pahami materi tersebut. 3. Tentukan objek yang akan digunakan. 4. Buatlah video mengenai katabolisme asam lemak. 5. Lalu edit video yang telah dibuat dengan kreatif supaya lebih menarik. Pembahasan. Proses 3 langkah untuk mentransfer asam lemak ke dalam mitokondria, yaitu esterifikasi menjadi CoA, transesterifikasi menjadi karnitin diikuti oleh transportasi, dan transesterifikasi kembali ke KOA menghubungkan dua kumpulan koenzim A dan asil lemak KOA yang terpisah, satu di sitosol dan yang lain di mitokondria. Pada bagian A, dalam setiap lintasan melalui urutan 4 langkah ini, satu residu asetil atau berwarna merah muda dikeluarkan dalam bentuk asetil KOA dari ujung karboksil rantai asil lemak, dalam contoh ini palmitat C16 yang masuk sebagai palmitoil KOA. Pada bagian B, 6 lintasan lagi melalui jalur menghasilkan 7 molekul asetil KOA lagi. Yang ketujuh, muncul dari 2 atom karbon terakhir dari rantai 16 karbon, 8 molekul asetil KOA terbentuk seluruhnya. Tahap pertama, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil KOA. Proses ini disebut dengan oksidasi. Sedangkan pada tahap kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi CO2 melalui siklus asam sitrat. Pada tahap ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke O2 melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintetis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Oksidasi asam lemak jenuh berkarbon genap atau oksidasi asam palmitat. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa dan katabolisme asam lemak. Pada katabolisme glukosa dihasilkan sebanyak 30-32 ATP, tergantung pada sistem Suttle mana yang mentransfer ekivalen reduksi ke dalam mitokondria. Pada tabel berikut ini merupakan hasil ATP oksidasi satu molekul palmitoil CoA menjadi CO2 dan H2O. Pada perhitungan ini, mengasumsikan bahwa fosforilasi oksidatif mitokondria menghasilkan 1,5 ATP per FADH2 teroksidasi dan 2,5 ATP per NADH teroksidasi. GTP yang diproduksi secara langsung pada langkah ini menghasilkan ATP dalam reaksi yang dikatalisis oleh nukleosida disfosfat kinase. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil CoA
adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan, di mana proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA. Kedua, gugus asetil dioksidasi menjadi karbon dioksida melalui siklus asam sitrat. Dan yang ketiga, elektron yang berasal dari oksidasi tahap 1 dan 2 lolos ke oksigen melalui rantai pernapasan mitokondria, menyediakan energi untuk sintesis ATP melalui fosforilasi oksidatif. Katabolisme asam lemak lebih efisien karena asam lemak menghasilkan lebih banyak NADH dan FADH2 yang dapat digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP, di mana jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi lengkap glukosa sebanyak 30-32 ATP, sedangkan jumlah ATP yang dihasilkan pada oksidasi asam lemak sebanyak 108 ATP. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.